Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nah, dalam video-video sebelumnya ataupun renungan-renungan yang telah saya sampaikan kepada saudara, saya telah menyampaikan, menguraikan atau menjelaskan bagaimana mungkin seorang Kristen hidup bertahan dalam dosa dan bagaimana mungkin seorang Kristen meninggalkan Yesus karena telah jatuh ke dalam dosa. Dan dalam video yang lain, saya telah menyampaikan bagaimana dosa dapat menguasai kehidupan orang-orang percaya dan jenis-jenis dosa yang begitu dominan menguasai kehidupan orang percaya. Apabila saudara telah menonton, mungkin saudara telah dapat menyimpulkan apa tindakan yang saudara lakukan. Di setiap renungan yang saya sampaikan, saya tertuju atau fokus kepada mereka atau orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa dan tanpa sadar sebenarnya mereka telah meninggalkan Yesus Kristus. Untuk itu, hal yang perlu saudara lakukan adalah berbalik arah dan kembali kepada Yesus Kristus yang sebenarnya. Saya akan berbagi pengalaman kepada saudara karena saya pun telah mengalami hal yang sama, pernah jatuh, pernah terpuruk di dalam dosa dan akhirnya sampai meninggalkan Yesus Kristus. Nah, di sini mari kita bersama-sama saling menguatkan untuk bangun kembali, bangkit kembali, dan hidup sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam 3 video sebelumnya, saya telah menyampaikan kepada saudara tentang kategori dosa. Saya telah mengulas panjang lebar. Jika saudara belum menonton, silakan menonton kembali. Di sana saya telah menyampaikan bahwa dosa-dosa seksual maupun dosa-dosa ketahayulan dan dosa-dosa sosial begitu memikat dan hadir dengan segala keindahan dan kenikmatan maupun kebanggaan-kebanggaan untuk sementara waktu. Namun tujuan dosa adalah menjatuhkan dan menghancurkan setiap iman orang percaya untuk jangka waktu yang panjang. Itulah prinsip dosa. Jika dosa memiliki prinsip untuk menaklukkan setiap orang percaya, maka saya mempunyai berita baik kepada saudara, yaitu hukum tertinggi untuk mengalahkan setiap dosa-dosa tersebut, di mana setiap orang percaya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan setiap dosa. Dan sekarang saya akan fokus terhadap prinsip-prinsip dosa tersebut. Inilah prinsip dosa, di mana semua orang Kristen dalam kehidupan mereka ada keinginan untuk memberontak pada firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ada bagian tertentu dalam kehidupan orang Kristen cenderung melakukan yang Tuhan benci. Dosa masih tinggal di sana, berterbangan di dalam diri seseorang, dan seseorang tersebut tidak mampu mengelakkannya karena dosa telah menyatu dengan kedagingan mereka. Sekarang saudara mungkin memahami mengapa Tuhan akan mengubah tubuh dosa ini dan memberikan kepada kita tubuh yang baru, yang diciptakannya seperti tubuh kemuliaannya. Tuhan tidak akan memperbaiki tubuh kita yang lama. Bahkan sebenarnya tubuh kita yang lama ini hanya berguna untuk satu hal, menjadi makanan ulat. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan mengubah tubuh karena tubuh yang kita miliki sekarang ini telah dicemari oleh dosa. Nah, untuk mengerti apa rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar dapat menghargai apa yang telah direncanakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya, mari kita simak firman Tuhan di dalam Roma 7 ayat 22-26. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Puji Tuhan. Maksud maupun kesimpulan daripada ayat-ayat ini adalah, pertama, Paulus jelas-jelas pasti seorang yang telah diselamatkan, karena di sana dia mengatakan bahwa ada dalam bagian tubuhnya yang ingin bersukaria, bersorak-sorai pada hari Minggu. Tetapi ada juga bagian tubuhnya yang lain yang menginginkan bebas merdeka pada hari Senin sampai hari Sabtu. Dia berkata, aku tahu
Di dalam hatiku, aku ingin menyenangkan Tuhan, tetapi di dalam tubuhku, aku ingin menyenangkan diri sendiri. Aku ingin memberi makan untuk hawa nafsuku. Nah, Paulus menyebut konflik ini sebuah peperangan. Dia berkata, aku, Rasul Paulus, bukan saja hidup di sebuah zona perang, tapi aku sendiri adalah zona perang tersebut. Sampai aku berurusan dengan diriku sendiri, maka masalah ini akan tetap berlanjut karena masalahnya adalah dosa yang telah bercokol di dalam aku. Perhatikan dan simak baik-baik pernyataan tersebut. Ada dua hukum yang ingin menguasai diri seseorang. Dua peraturan yang saling berlawanan yang berupaya untuk menguasai saudara. Kuasa manakah yang menguasai hidup saudara? Kuasa daging atau kuasa roh? Saudara hanya dapat memilih salah satunya. Menjadi orang Kristen sejati atau Kristen kedagingan ditentukan oleh pilihan saudara. Sekarang saya akan menyampaikan kabar baik bagi saudara tentang hukum tertinggi, yaitu kemampuan mengalahkan dosa dan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan saudara agar tidak dikuasai oleh dosa. Kabar baik bagi kita adalah hukum-hukum ini kekuatannya tidak sama satu dengan yang lain. Hukum roh adalah hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 2, hukum ini telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, artinya hukum roh lebih kuat daripada hukum dosa. Bagian dalam diri kita yang senantiasa memberontak kepada Tuhan dan suka menyenangkan diri sendiri telah dikalahkan oleh hukum roh. Setiap kali hukum yang lebih tinggi ini dilepaskan untuk bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, maka hasilnya akan jauh melampaui hukum dosa dan maut. Nah, sebagai contoh saya akan memberikan ilustrasi kepada saudara. Hal ini sama seperti hukum gravitasi bumi. Hukum ini merupakan hukum universal. Satu contoh, ketika saudara berada di dalam pesawat terbang, sesuatu dapat terjadi. Saudara dapat terbang dengan nyaman. Karena pada saat pencipta atau penemu pesawat terbang mengadakan analisis aerodinamika, mereka menemukan sebuah hukum yang lebih tinggi. Mereka menemukan sejumlah bahan bakar tertentu yang dikombinasikan dengan kecepatan tertentu pada tekanan udara tertentu pula dapat mengakibatkan orang keluar dari hukum gravitasi bumi, yaitu mampu terbang di luar akal manusia. Penemu pesawat terbang tidak melenyapkan hukum gravitasi bumi. Mereka tidak membasmi hukum tersebut. Mereka hanya melumpuhkan operasinya untuk sementara dengan operasi hukum yang lebih tinggi yang disebut aerodinamika. Sekarang jika hukum yang lebih tinggi ini gagal berfungsi dan mesin pesawat mati, maka pesawat tersebut tetap akan jatuh karena hukum yang pertama, yaitu hukum gravitasi bumi, tetap berfungsi. Nah, demikian juga dengan hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut tersebut tetap beroperasi dan berfungsi di sekitar kehidupan orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Namun, ketika saudara menyatukan bahan bakar dari kuasa Roh Kudus dengan kecepatan ketaatan dan tekanan udara kesucian, maka saudara akan terbang lebih tinggi dengan pesawat rohani yang baru. Jadi saudara harus terbang lebih tinggi, bukan hidup di bawah standar keadaan di sekitar saudara. Kencangkan kecepatan saudara untuk membumbung tinggi, karena aerodinamika kuasa Roh Kudus bekerja di dalam saudara yang mengakibatkan saudara dapat melampaui hukum dosa dan maut tersebut. Sekarang saya akan memberikan contoh ilustrasi kepada saudara. Saya akan bertanya, pernahkah saudara melihat sebuah trotoar hancur hanya karena sebuah biji pohon jatuh di atas trotoar tersebut? Tentunya tidak, karena sebiji atau sebuah biji tidak dapat menghancurkan trotoar. Namun, ketika biji tersebut dibiarkan dan hidup dan bertumbuh menjadi pohon yang besar, maka trotoar itu akan hancur. Itulah hukumnya, karena hukum trotoar lebih lemah daripada hukum pohon. Ketika pohon itu mulai tumbuh, maka pohon ini yang akan memecahkan trotoar tersebut, karena hukum pohon ini lebih kuat daripada hukum trotoar. Nah, ketika saudara menerima Yesus Kristus, maka Anda menerima biji atau benih roh yang akan menjadi pohon dalam kehidupan saudara, yang dapat membalikan atau memecahkan masalah-masalah kehidupan saudara. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat 3 menjelaskan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh hukum Taurat, dikerjakan oleh Allah.
melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena hukum Taurat tidak dapat memberikan saudara dan saya kekuatan untuk bertahan maupun untuk tidak melakukan dosa tersebut. Walaupun hukum Musa itu sebenarnya baik, Paulus menggunakan kata hukum dengan dua peringatan di kitab Roma 7 dan 8. Ini bisa membingungkan kita. Hukum dosa dan maut adalah prinsip dosa yang bekerja di dalam diri kita, seperti yang kita perhatikan sebelumnya. Sementara hukum Musa datangnya langsung dari Tuhan. Hukum itu suci, adil, dan baik. Hukum Taurat itu tentunya baik. Contohnya, janganlah berzina adalah sebuah peraturan yang baik. Masalahnya adalah kemampuan untuk memelihara hukum tersebut. Itu sebabnya ajaran pikiran positif atau biasanya yang kita sebut positive thinking sering gagal. Karena saudara memerintahkan diri sendiri untuk mempertahankan hukum Taurat. Sementara hukum itu sendiri tidak mempunyai kuasa untuk menolong saudara bertahan. Namun demikian, apa yang tidak dapat saudara lakukan telah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan telah menyediakan sebuah motor internal yang dapat memampukan hidup saudara memenuhi standar ilahi. Di dalam Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan lagi diri terhadap dosa. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jika saudara saat ini telah diperbudak dosa atau hidup dalam perbudakan dosa, itu adalah pilihan saudara, karena saudara memutuskan untuk takluk dalam dosa. Saudara sebenarnya tidak perlu lagi tunduk dalam dosa, karena saudara dan saya adalah manusia baru, ciptaan baru, yang telah diberikan kuasa atau hukum yang lebih tinggi untuk mengalahkan dosa-dosa tersebut, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dan Roh Kudus adalah kekuatan untuk mengalahkan setiap dosa-dosa tersebut. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.